Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asyifa Aulia, NIM 121060034 kelas 2A. Adapun video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah pemahaman tingkah laku yang diampu oleh Ibu Bariati SPD MPD. Di sini saya akan membahas 3 materi. Adapun materi yang pertama yaitu tentang pendidikan karakter, yang kedua motif, motivasi dan sugesti, dan yang ketiga perkembangan kecerdasan dan kepribadian. Oke teman-teman, langsung saja pada materi yang pertama, itu pengertian pendidikan karakter. Apa sih yang dimaksud pendidikan karakter itu? Di sini saya ada mengambil satu pengertian menurut para ahli, dan saya mengambil menurut T.Ramli. Menurut T.Ramli, pengertian pendidikan karakter adalah pendidikan yang mengedepankan esensi dan makna terhadap moral dan akhlak, sehingga hal tersebut akan mampu membentuk pribadi peserta didik yang baik. Adapun tujuan pendidikan berkarakter. Pendidikan karakter pada intinya bertujuan untuk membentuk bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, berorientasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang semuanya dijiwai oleh iman dan takwa Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan Pancasila. Baiklah, di sini ada beberapa nilai-nilai pendidikan karakter yang saya sebutkan, yaitu yang pertama religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, rasa ingin tahu, kemandirian, sosial, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli, tanggung jawab, sikap demokratis, peduli terhadap lingkungan, dan sikap bersahabat. Sumber nilai pendidikan karakter itu ada 4. Yang pertama agama, yang kedua Pancasila, yang ketiga budaya, dan yang keempat tujuan pendidikan nasional. Tadi kan sudah saya sebutkan nilai-nilai pendidikan berkarakter. Di sini saya akan menyebutkan salah satu nilai pendidikan karakter, yaitu peduli. Ada 3 macam peduli dalam nilai pendidikan karakter, yaitu peduli sesama manusia, peduli sesama makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dan peduli terhadap lingkungan. Fungsi pendidikan karakter. Yang pertama, pengembangan potensi dasar agar berhati baik, berpikiran baik, dan berperilaku baik. 2. Perbaikan terhadap perilaku yang kurang baik dan penguatan perilaku yang sudah baik. Yang ketiga, penyaring budaya yang kurang sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Selanjutnya, materi yang kedua itu tentang motif, motivasi, dan sugesti. Apakah sama motif dan motivasi itu? Jadi, di sini saya akan memberikan pengertian motif dan motivasi. Menurut Abni Syamsuddin Makhum dalam bukunya, bahwa motif adalah suatu keadaan yang kompleks dan kesiapsediaan dalam diri individu atau organisme untuk bergerak ke arah tujuan tertentu, baik disadari maupun tidak disadari. Sedangkan kalau motivasi, itu adalah suatu proses yang menghasilkan suatu intensitas, arah, dan ketekunan individual dalam usaha untuk mencapai tujuan. Dapat bisa kita simpulkan bahwa motif dan motivasi perbedaannya terletak pada perlakuan individu tersebut. Kalau motif itu sudah ada dorongan dalam dirinya yang akan dilakukan. Contoh, motif dalam ekonomi misalnya seorang petani tekun dan rajin agar panennya berhasil dengan baik. Itu kan sudah ada dorongan dari sendiri. Kalau motivasi itu dorongan untuk orang lain. Misalnya seorang siswa ingin melaksanakan ujian akhir semester. Kita sebagai guru harus memberikan motivasi kepada anak agar lebih rajin belajar, agar nilainya bagus untuk kedepannya. Selanjutnya, indikator dalam motif. Indikator dalam motif menurut Abni Syamsuddin ada 8. Yang pertama, waktu yang digunakan untuk mengukur kemampuan waktu yang digunakan pada kegiatan ini. Yang kedua, melakukan kegiatan yang seberapa seringnya kegiatan itu dilakukan. Yang ketiga, persistensinya atau ketetapan dan kelekatannya pada tujuan kegiatan itu dilakukan. Yang keempat, devosi atau pengabdian dan pengorbanan atau uang, tenaga, pikiran, bahkan jiwanya untuk mencapai tujuan. Yang kelima, ketabahan, keuletan, kemampuan dalam menghadapi rintangan dan kesulitan untuk mencapai tujuan. Yang keenam, tingkatan aspirasinya. Maksud, rencana, cita-citanya yang hendak dicapai dengan kegiatan yang dilakukan. Yang ketujuh, tingkat kualifikasi dan prestasi, produk atau output yang dicapai dari kegiatannya, atau berapa banyak, memadai atau tidak, memuaskan atau tidak. Nah itu. Kalau yang ke-8 itu arah sikapnya terhadap sasaran kegiatannya.
positif atau negatif. Indikator motivasi. Indikator motivasi belajar menurut A.N. Sudirman sebagai berikut. Yang pertama, tekun menghadapi tugas. Yang kedua, menghadapi kesulitan atau tidak lekas putus asa. Yang ketiga, menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah orang dewasa. Dan yang terakhir, lebih senang bekerja mandiri dapat mempertahankan pendapatnya. Pengukuran motif dan motivasi. Pengukuran pada motivasi bisa dilakukan dengan menggunakan sebuah instrumen yang memiliki rentangan. Rentangan tersebut kemudian diberi nilai secara kontinum dari yang tertinggi sampai yang terendah. Berbentuk kode yaitu secara berturut-turut kode, misalnya yang pertama SS. SS itu sangat setuju dengan nilai 5. Yang kedua S. S itu setuju dengan nilai 4. Yang ketiga R. R itu ragu-ragu dengan nilai 3. Yang keempat TS. TS itu tidak setuju dengan nilai 2. Yang kelima, kode STS. STS itu sangat tidak setuju dengan nilai 1. Misalnya di dalam instrumen tersebut terdapat apakah pekerjaan yang Anda lakukan merasa nyaman bagi Anda? Nah, itu akan menjadikan ukuran motivasi seseorang. Di dalam pengukuran motif merupakan bukan hal yang fisik yang bisa langsung diamati. Maka pengukuran motif dilakukan dengan mengidentifikasi dari indikator-indikator motif di samping. Selanjutnya sugesti. Apa kalian tahu apa itu sugesti? Jadi di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan sugesti. Sugesti adalah bagian dari faktor interaksi sosial yang dirumuskan sebagai proses individu menerima suatu penglihatan atau pedoman tingkah laku dari orang lain tanpa kritik. Sugesti juga dapat diartikan sebagai kondisi saat seseorang memberikan pandangan atau sikap dari dirinya, lantas diterima orang lain. Dapat saya jabarkan bahwa sugesti ini merupakan proses sosial di mana seorang individu mempengaruhi orang lain, atau bisa jadi juga seorang individu yang terpengaruh akibat pengaruh individu lain. Saya akan memberikan contoh sugesti dalam kehidupan sehari-hari yang sering terjadi, misalnya ada seorang murid di sekolah yang sangat nakal. Murid nakal itu selalu melawan apa yang disuruh oleh gurunya. Bahkan murid nakal itu tidak pernah mengerjakan apa yang sudah diperintahi gurunya. Kemudian, murid itu dipanggil oleh kepala sekolah. Kepala sekolah berusaha memberikan arahan, nasihat, dan saran-saran agar sang murid mau mendengarkan apa yang diperintahi guru. Karena kepala sekolah yang memberikan saran, maka ia pun menjadi tersugesti karena ia menganggap bahwa kepala sekolah adalah orang yang memiliki pengaruh besar di lingkungan sekolahnya. Indikator pemberian sugesti. Indikator pemberian sugesti ini di sini saya ada 4. Yang pertama, cara membujuk. Cara membujuk itu misalnya ada seseorang yang lambat bekerja, itu jangan terburu-buru untuk memarahinya. Bujuklah orang tersebut dan katakan padanya bahwa sebenarnya ia juga bisa mengerjakan hal yang sama seperti orang lain. Yang kedua, cara memuji. Misalnya dengan menyugesti seorang anak yang belum bisa menggambar dengan katakan padanya bahwa gambarnya bagus, cantik, cukup baik, dan sebagainya. Yang ketiga itu cara menakuti. Meskipun tidak selamanya cara ini dibenarkan, hanya boleh menggunakan cara ini tidak benar-benar dibutuhkan dan tidak boleh dilakukan secara berlebihan. Yang keempat, dengan menunjukkan kekurangan atau kelebihan. Selanjutnya ada 3 macam-macam sugesti. Yang pertama ada sugesti kerumunan, yang kedua sugesti negatif, dan yang ketiga sugesti prestis. Faktor sugesti. Yang pertama, faktor hambatan dan daya pikiran. Yang kedua, faktor daya pikir yang terpecah belah. Yang ketiga, faktor penggunaan kewibawaan. Yang keempat, faktor pengukuran keyakinan diri. Dan yang kelima, faktor pendapat mayoritas. Lanjut materi yang ketiga yaitu perkembangan, kecerdasan, dan kepribadian. Perkembangan dapat didefinisikan menjadi berbagai perubahan yang dialami oleh seseorang maupun organisme menuju tingkat kedewasaannya maupun kematangannya yang pada umumnya terjadi secara sistematis, yang memiliki arti saling bergantung antara satu sama lain maupun saling mempengaruhi. Progresif yang memiliki arti maju, meningkat serta mendalam, dapat berupa kuantitatif dan juga kualitatif serta berkesinambungan yang menyangkut baik fisik dan juga psikis. Prinsip-prinsip perkembangan. Yang pertama, melibatkan perubahan. Yang kedua, perkembangan awal lebih kritis. Yang ketiga, hasil proses kematangan dan belajar. Yang keempat, pola perkembangan karakteristik yang dapat diramalkan. Dan yang kelima, perbedaan individu dalam perkembangan. Kecerdasan. Menurut Howard Gardner, melihat kecerdasan seseorang dalam sebuah nilai dan tes yang terstandar, ia mendefinisikan kecerdasan sebagai kemampuan seseorang untuk menyelesaikan masalah yang ditemukan dalam kehidupan nyata, kemampuan untuk menciptakan masalah baru untuk diselesaikan.
Dan yang terakhir, kepribadian. Kepribadian adalah ciri atau karakteristik atau gaya atau sifat khas dari diri seseorang yang bersumber dari bentukan-bentukan yang diterima dari lingkungan, misalnya keluarga pada masa kecil, dan juga bawaan seseorang sejak lahir. Faktor yang mempengaruhi perkembangan kepribadian yaitu ada dua. Yang pertama faktor genetik atau bawaan, yang kedua faktor lingkungan, keluarga, sekolah, dan kebudayaan. Dapat saya tambahkan, apa sih hubungan perkembangan kecerdasan dan perkembangan kepribadian itu? Nah, tentu saja keduanya itu memiliki hubungan atau kaitan yang sangat erat, karena kecerdasan seseorang itu mengaruhi kepribadiannya dalam bertingkah laku. Seseorang yang memiliki akal atau biasanya dikatakan dengan manusia normal, tentu saja bisa membedakan mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk, sehingga perbuatan tersebut dapat diterima individu yang ada di sekelilingnya. Sedangkan seseorang yang memiliki kecerdasan yang rendah juga mempengaruhi terhadap kepribadiannya, yaitu dalam bertingkah laku. Seseorang yang memiliki kecerdasan atau IQ yang rendah dapat sulit membedakan antara perilaku yang baik atau perilaku yang buruk, sehingga sulit diterima oleh individu lainnya. Seseorang yang memiliki kecerdasan yang rendah ini biasanya terbentuk dalam adanya gangguan ataupun bawaan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan terkait 3 materi yang sudah saya sampaikan tadi. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semuanya, termasuk diri saya sendiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.